berlanjut, Ibu absen dulu ya. Mutmainah, Ada Bu. buka dulu ke sana. Ada Bu. Ana Valentina, Hadir Bu. Nike Nurjana, Sakit Bu. Muktafia, Sakit juga Bu. dan yang sama dia. Iya Bu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silakan temannya, ketua kelasnya, silakan dipimpin doa dulu. Teman-teman, sebelum kita belajar, maka kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Jadi minggu lalu kita membahas, ada masih ingat kita membahas apa mengenai minggu lalu? Tumbuhan lumut dan tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut. Oke, betul sekali ya. Kalau tumbuhan paku, istilahnya biasa disebut dengan istilah apa dia kalau tumbuhan paku? Kalau tumbuhan lumut, dilupa juga. Jadi tolong kalau pulang di rumahnya itu baca kembali materinya ya, dibuka-buka kembali karena materi itu akan berlanjut terus, tidak sampai di situ saja. Seperti itu ya kan? Oke, baik. Jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai tumbuhan berbiji atau biasa disebut dengan istilah spermatofita. Nah, di mana tujuan kita mempelajari tumbuhan berbiji ini agar kalian nanti mampu mengetahui ciri-ciri serta habitat tumbuhan berbiji. Nah, yang pertama kita kenal dulu istilah kata spermatofita. Nah, jadi spermatofita itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti sperma yang berarti biji dan phyton yang berarti tumbuhan, di mana spermatofita ini merupakan anggota melata sejati yang menghasilkan biji untuk perkembangbiakannya. Lanjut. Nah, di mana perlu kalian ketahui bahwa ciri-ciri tumbuhan berbiji itu yang pertama itu tentunya pasti sudah memiliki yang namanya biji. Kemudian dia itu memiliki berkas pengangkut yaitu xilem dan floem. Dia juga itu merupakan tumbuhan kromofita, yaitu sudah dapat memiliki akar, batang dan juga daun sejati. Kemudian dia juga itu akan menghasilkan bunga. Nah, di mana alat perkembangbiakannya itu sudah jelas antara jantan dan betina yang berupa bunga atau strobilus. Lanjut. Nah, di mana habitat spermatofita itu dia itu memiliki habitat yang berbeda-beda. Biasanya habitat tumbuhan berbiji itu kebanyakan ditemukan di lingkungan yang seperti bagian darat, di mana bisa kalian ketahui bahwa tumbuhan ini hidup di biasa daerah darat seperti apa contohnya yang kalian ketahui tumbuhan yang hidup di daerah darat yang berbiji? Ketapang Bu. Ya betul. Apalagi selain itu? Kurma. Banyak ya. Salam Bu. Ada mangga, ada rambutan, ada jambu. Nah, untuk materi selanjutnya itu ada habitat biji spermatofita. Nah, seperti kalian ketahui bahwa habitat spermatofita itu memiliki habitat yang berbeda-beda. Tapi kebanyakan tumbuhan berbiji itu biasanya ditemukan di darat. Seperti bisa disebutkan anak-anak seperti apa contohnya? Tumbuhan berbiji yang hidup di darat. Buah ketapang Bu. Ya, betul. Salak Bu. Ya, betul sekali. Nah, jadi itulah tadi salah satu contohnya yang kalian sebutkan. Kemudian ada mangga, ada rambutan dan juga jambu. Nah, tetapi perlu kalian ketahui bahwa ada juga tumbuhan berbiji itu hidup di air. Ada yang tahu apa contohnya yang hidup di air? Tahu. Nah, jadi bisa dilihat
dibaca itu PPT-nya. Jadi ada tumbuhan yang hidup di air itu seperti bunga teratai dan juga enceng gondok. Lanjut. Nah, berdasarkan klasifikasi gimnosperma itu ternyata spermatopita itu ternyata dibagi menjadi dua. Ada yang termasuk gimnospermae dan juga ada yang termasuk angiospermae. Apa perbedaan dari dua ini? Kalau gimnospermae berbiji terbuka Bu, kalau angiospermae tertutup. Ya, betul. Ibu mau tanya, kalau gimnospermae itu contohnya seperti apa? Contohnya Bu, ini buah pinus. Ya, kalau angiospermae? Jambu tadi Bu. Ya. Jadi gimnospermae itu bisa dilihat seperti tadi yang dibilang temannya. Kalau gimnospermae itu merupakan tumbuhan berbiji terbuka. Salah satu contohnya itu ada tadi pohon pinus, di mana bijinya itu berada di luar. Berbeda dengan angiospermae. Di angiospermae di sini bijinya ada di dalam. Seperti tadi contohnya buah jambu. Nah, lanjut. Jadi gimnospermae ini merupakan tumbuhan berbiji terbuka. Nah, mengapa dikatakan sebagai tumbuhan berbiji terbuka? Karena bijinya itu ditutupi oleh daging buah. Nah, umumnya ini dia itu memiliki struktur daun yang tebal, kemudian banyak cabang, burung, dan daunnya itu berbentuk kerucut dan juga belum memiliki bunga sesungguhnya. Lanjut. Nah, bisa dilihat sendiri kalau ciri-ciri gimnospermae itu dia itu sudah memiliki biji, namun bijinya itu ditutupi oleh buah daun buah. Kemudian yang kedua itu berupa ada perdu atau pohon, di mana batangnya itu dapat tumbuh membesar dan juga bercabang-cabang. Dia juga itu memiliki daun yang berjarang dan berdaun lebar. Kemudian dia juga itu berkambium. Nah, lanjut kita seperti yang tadi Ibu katakan juga sudah membahas tentang gimnospermae. Selanjutnya kita akan membahas tentang angiospermae. Nah, angiospermae ini merupakan tumbuhan berbiji tertutup. Nah, kenapa dikatakan berbiji tertutup? Karena bijinya itu terbungkus oleh daging buah. Seperti tadi yang sudah dikatakan oleh Ana, contohnya itu ada apa tadi? Jambu. Ya. Dimana pada umumnya tumbuhan ini berupa pohon perdu, semak, tuyana atau herba. Bisa dilihat pada gambarnya mungkin tumbuhan berbiji itu ada padi dan juga Jagung. Nah, di sini ada ciri-ciri angiospermae. Di mana kalau ciri-ciri angiospermae itu di mana benihnya itu ditutupi oleh daun buah yang merupakan buah potensial. Kemudian dia itu berupa herba, perdu atau pohon. Kemudian dia juga memiliki organ berupa bunga yang lengkap, yaitu sudah ada kelopak bunga, mahkota bunga, dan juga alat kelamin berupa benang sari dan putih. Oke, dari sini penjelasan Ibu ada yang mau ditanyakan? Atau masih ada yang belum jelas? Silahkan ditanyakan. Jelas Bu. Oke, kalau sudah jelas, Ibu mau tanya, apa perbedaan antara angiospermae dan gimnospermae? Saya Bu. Ya, silakan. Kalau angiospermae dia bijinya diselimuti oleh daging buah, sedangkan gimnospermae tidak. Kemudian angiospermae dia bunganya lengkap, ada kelopak, putih bunga, mahkota bunga, dan lain-lain. Kemudian kalau gimnospermae dia bunganya tidak lengkap, itu tidak saya Bu. Oke, yang tadi sudah dijelaskan itu sudah lumayan bagus. Nah, jadi Ibu sedikit tambahan bahwa perbedaan dari gimnospermae dan angiospermae itu bisa dilihat kalau angiospermae dia itu merupakan tumbuhan yang berbiji tertutup.
Sedangkan kalau gimnospermae merupakan tumbuhan berbiji terbuka. Nah, dimana kenapa dikatakan berbiji terbuka? Karena bakal buahnya itu berada di luar. Sedangkan kalau gimnospermae bakal buahnya itu berada di dalam. Contohnya kalau gimnospermae ada buah mangga, buah jambu, kemudian jagung, padi. Sedangkan kalau gimnospermae itu contohnya tadi apa tadi anak? Venus Bu. Bu. Oke, jadi kambium itu merupakan jaringan paris dalam dia itu mampu membelah pohon. Jadi kambium ini terdapat pada gimnospermae. Nah, bisa dilihat anak baru perhatikan ya? Ya Bu. Jadi di mana kambium ini dia itu dapat berfungsi membelah pohon, di mana dia di sini berfungsi sebagai untuk mampu melebarkan pohon tersebut. Bisa dilihat pada gimnospermae, di mana gimnospermae itu merupakan tumbuhan yang berkambium, di mana pohonnya itu lebar karena sudah memiliki kambium. Bisa dipahami anak? Bisa Bu. Ada lagi yang ditanyakan? Nggak ada Bu. Oke, kalau sudah tidak ada, Ibu akan membagi kelompok. Kelompok 1, Nurul Mainah, Ana. Kelompok 2, Ibatul Sana. Tapi temannya tidak datang ya, tidak apa-apa ya, sendiri. Oke. Nah, tugasnya itu silakan dibaca. Kalau ada yang kurang dipahami atau belum dimengerti, bertanya ya ke Ibu. Ibu kasih waktu selama 15 menit. Kalau sudah, silakan Ibu bertanya. Saya Bu mau bertanya. Ya, silakan. Apa itu yang jadi seperti ini? Oke, jadi ini maksudnya silahkan cari perbedaannya antara gimnospermae dan anospermae. Kemudian silahkan diisi di sini. Oke Bu, makasih Bu. Pada sana ada yang menanyakan? Nggak ada Bu. Oke. Kalau sudah silahkan dikumpulkan diri ya. Ya Bu. Sudah Bu. Silakan dikumpul. Nah, baik. Sebelum Ibu menutup pelajaran, Ibu ingin evaluasi pelajaran kita pada hari ini. Satu orang mungkin ada yang bisa kasih kesimpulan? Saya Bu. Oke, ke sana. Baik, di sini saya akan menyimpulkan materi kita pada hari ini, di mana di sini kita pertama membahas tentang spermatopita, di mana spermatopita ini berasal dari bahasa Yunani yang dikenal dengan istilah sperma yang berarti biji dan fiton yang berarti tumbuhan, di mana di sini spermatopita ini merupakan tumbuhan berbiji dari anggota Plantae. Kemudian spermatopita ini dibagi menjadi dua, ada gimnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka dan anospermae tumbuhan berbiji tertutup. Kemudian ada ciri-ciri spermatopita, di mana di sini dia ini memiliki biji, memiliki berkas pengangkut silen dan floem, memiliki akar, batang dan daun sejati, bersifat autotrof atau mampu menghasilkan makanannya sendiri. Kemudian
pada habitatnya, di mana sebagian besar tumbuhan berbiji memiliki habitat di darat seperti contohnya rambutan, mangga, dan jambu. Kemudian ada juga yang hidup di air seperti tumbuhan teratai dan enceng gondok. Oke, bagus sekali ya sampai di sana. Diurus dulu. Yang baik, sebelum ibu menutup, jadi minggu depan itu kita akan membahas mengenai reproduksi spermatofita. Karena tadi penjelasan dari ibu belum ibu jelaskan mengenai reproduksinya, maka ibu akan kasih tugas di kerja di rumah. Silahkan cari mengenai atau buat jurnal atau resume mengenai reproduksi spermatofita. Baik, Bu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau masih kurang mengerti mengenai bentuk tugasnya? Paham, Ibu. Oke. Kalau gitu ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.